kepada asma yang ditetapkan oleh Tuhan illah ba'dal tunggal awal mula jadi. Kenapa Allah Tuhan memilih asmanya ingin dipanggil dengan nama Allah? Dalam pengetahuan kita dikaji dalam makom tauhid dan tasawuf, kita sudah bisa melihat dari 99 asma Allah yang disiapkan sebagai nama, Allah memilih titik berat daripada nama yang dia ambil adalah Allah, yang wujud katanya berasal dari alif lam lam ha. Pertanyaannya, kenapa Allah memilih asma kalam Allah? Nah, sebagaimana hadits qudsi mengatakan, aku adalah aku dan aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat, dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Nama bukanlah sebuah diri, tapi nama adalah panggilan sebuah diri. Diri bukanlah Allah berwujud diri, tapi Allah memiliki sebuah wujud bernama diri. Untuk itu kita lihat lagi, kenapa ketentuan Tuhan memilih asma memanggil dengan nama Allah, di mana hubungan kajian yang berawal dari 4 makom batin tadi, napas, tadapas, ampas, nupus. Kenapa Allah memilih dari perjalanan rohaninya, dia memilih nama akhir dari rohaninya berasmakan nama Allah, padahal hakikat nama Allah itu ada 99 nama. Tetapi kenapa Allah memilih nama Allah menjadi pakaian sumber dari ibadah? Ini akan kita lihat dari pembuktiannya. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, tentulah tidak ada kebenaran kalau kita tidak memahami makna hakikat yang ada di dalam suatu asma. Apabila kita memiliki suatu kepercayaan yang mesti memakai suatu nama, maka nama itu berawal dari sifat. Jadi kalau kita ingin melihat kenapa Tuhan ingin dipanggil dengan nama Allah, maka kita harus melihat dari sisi ketuhanan dulu, ya. Kalau wujud dikatakan maujud, ada Tuhan dan ada berwujud manusia, ada manusia berkodrat umat, ada Tuhan berkodrat umat. Ini dinamakan adalah sifat ma'budu al-ma'buduni. Artinya yang menyembah dengan yang disembah itu adalah satu kodrat. Nah, kalau ini sudah menjadi satu kodrat, kita akan lihat kalau memang asma Allah ini kita lihat mendapatkan dari mana sisi dapatnya Tuhan dan dari mana sisi dapatnya umat. Kalau nama ini sudah bisa mempertemukan kodrat umat dan kodrat Tuhan, maka kebenaran solat itu sudah bisa mencapai mutlak. Tapi kalau kita belum bisa memahami dalam sebutan Allahu Akbar, terjadilah berhadapan Tuhan dengan umat. Kalau kita tidak kaji dari mana datangnya kodrat umat dan datangnya kodrat Tuhan, dari nama satu yaitu Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan pertama meninjau dulu dari sisi nama asma Allah dari wujud Tuhan. Nanti baru kita kaji dari wujud manusia. Kalau ini sudah ketemu dalam satu wujud, maka tinggal kita membuka pandangan untuk mendapatkan ihram, yaitu jadi satu antara menyembah dengan yang disembah melalui satu kodrat atau ihram, takbiratul ihram. Tapi kalau kita tidak mau tahu siapa umat siapa Tuhan, dari mana datangnya umat dari mana datangnya Tuhan, berarti tidak berlaku penyembahan solat yang tidak menyembah Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah
bisa membongkar dari perjalanan ini, maka kita lebih memahami lagi, lebih arif dan bijaksana di dalam menjalankan amanahnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kita akan melihat dari sisi ketuhanan. Dari sisi ketuhanan, nama Allah atau alif lam lam ha itu kembali kita melihat 4 huruf tadi. Kenapa? Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Nah, ini kalau awal agama mengenal Allah, coba kita lihat dulu bagaimana kita mengenal Tuhan kita yang bernama Allah. Dari nama tadi. Nah, dari nanti baru awaludin ma'rifatullah ini baru kita melihat dari sisi ma'rifaturuhnya. Ma'rifaturuh nanti yaitu kodrat umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin melihat hukum hijaiyah dari alif lam lam ha, ya, dari alif lam lam ha dikaitkan kepada wujud Tuhan ilah ba'dal tunggal yang akan disembah, maka ini akan menemukan suatu kodrat yang bersifat alif. Ya, alif adalah sebutan daripada batin Tuhan. Jadi alif ini bukan tiba-tiba dia jadi namanya alif, ya. Tapi dari mana dasarnya kita menyebut garis lurus itu alif? Nah, alif al lam pa artinya alam batin. Makanya kalau alif itu dia dikatakan alam batin karena alif ketuhanan tersirat dalam bismillah. Tapi kalau di sisi amaliyah al batin al-lafa, namanya bukan alif, al-lafa. Ini adalah alif yang tersurat dalam Al-Quran, bukan tersirat. Jadi kalau mencari diri pada posisi alif tersirat, maka jatuh dinamakan alif, alif lampa atau alam batin. Jadi kalau kita lihat dari huruf yang 4, alif berarti itu kodrat bersifat asma dinamakan Allah. Nah, kodrat tajalinya di situ pegangannya adalah Jibril, ya, Jibril, dan makom kodratnya adalah nafas, nafas, naf adalah diri, as adalah sesungguhnya. Jadi dari alif itu kita mendapatkan kalamnya Allah yang dihuni oleh Jibril penyampai wahyu, dan ini yang menempati adalah nafas. Nafas itu adalah nama batin Allah. Jadi nafas itu bukan nyawa, tapi nafas itu, naf itu artinya diri, na aku, fa itu batin, ya, as itu sesungguhnya. Jadi sesungguhnya diri batin yang sesungguhnya itu yang dikatakan nafas. Nah, itu dari alif. Nah, kalau kita lihat dari sisi lam pertama itu sifatnya takbil. Nah, takbil ini adalah ibadah batin, ya, batin beribadah. Nah, ini dikatakan alam sifat. Jadi ini dinamakan takbil. Takbil ini adalah ibadah batin. Nah, jadi kalau ibadah batin ini makomnya adalah malaikat yang bergerak di situ adalah pengantarnya, yaitu malaikatul Mikail. Nah, kalau Mikail ini adalah malaikat yang berkecimpung di dalam ibadah diri. Nah, itu dalam perwujudannya adalah malaikat Mikail. Kodratnya adalah ta nafas. Nah, ta itu ibadah, naf itu adalah diri, as itu adalah sesungguhnya. Jadi ini adalah kodrat diri yang beribadah, dinamakan ta nafas. Nah, berarti kita sudah mendapati lam pertama, ya. Lam pertama yaitu bersifat daripada ta'bil, ya. Ta'bil itu dinamakan ta nafas. Terus kita lihat lagi yaitu lam kedua. Nah, lam kedua ini disebut dengan jalalah, ya. Jalalah ini yang sifatnya memperlihatkan diri atau yang maujud, ya.
Nah, yang maujud, yang pengakuan yang ini adalah diri, itu namanya jalalah, ya, disebut dengan lam jalalah. Nah, ini lam jalalah ini adalah ditunggangi oleh malaikat Israfil. Nah, ini adalah kekuatan dari malaikat Israfil yang bergerak di dalam wujud makom daripada lam jalalah tadi. Nah, lam jalalah itu ditunggangi oleh malaikat Israfil. Nah, kodratnya adalah anpas. Nah, anpas ini kita tahu, an adalah sebutan dari diri batin, fa itu batin Allah, dan as itu adalah diri sesungguhnya. Jadi batin atau diri batin yang sesungguhnya dinamakan dengan diri anpas. Nah, anpas itu makomnya adalah lam yang ketiga. Baru kita lihat yang terakhir adalah makom huruf H. Nah, huruf H ini kita harus melihat kembali kepada kodratnya. Dia ini dikatakan adalah kodrat daripada tunggangan malaikatul Israil. Nah, kalau ini masih, jadi makomnya adalah jalalah. Nah, jalalah. Jadi kalau ini adalah makomnya, ini adalah suatu gerakan, ya, gerakan atau ya. Jadi tidak akan bergerak sesuatu tanpa Allah yang menggerakkan. Ini adalah jalalah, ya. Jalalah ini adalah makomnya adalah malaikatulnya adalah Israfil. Nah, ini kodratnya adalah nufus. Nufus ini adalah diri batin dan batin Tuhan yang berdiri. Nah, ini ada dikatakan batin dalam batin, ya. Kalau sudah maujud diri berasal dari batin, maka berdirilah diri batin. Jadi kalau alam batin dengan diri batin adalah hukum hakikat mutlak. Berdirinya diri batin di alam batin, baru bisa kita menghadap Allah yang bersembunyi dari alam batin. Nah, itu. Jadi para jemaah sekalian, makanya dalam hal ini, kenapa ini akan menjadi suatu diri yang empat ini dalam kajian dihimpun menjadi diri bernama nafsiyah. Nah, kita harus mengetahui ini terjadi dalam kodrat muqarrabun. Nah, muqarrabun ini apa? Nama ini bisa dijadikan oleh umat untuk mendekatkan dirinya. Makanya dipilih asma Allah. Jadi dengan nama asma Allah sudah kita tahu bagaimana kita cara mendekatkan diri dari empat tadi, empat huruf kepada empat makom ketuhanan, empat batin Tuhan tadi. Maka ini dinamakan, ini adalah sifat muqarrabun. Muqarrabun ini adalah pendekatan diri. Nah, kalau malaikat dekat dengan Allah namanya muqarrabin. Tapi kalau kita ingin dekat dengan Allah, itu namanya muqarrabun. Muqarrabun ini adalah orang yang benar-benar berpaling langsung kepada Allah dan meninggalkan kebatilan. Ini benar-benar sudah mutlak. Jadi bukan ragu-ragu lagi, bukan hilang timbul kepada Allah, tapi benar-benar sudah bermuqarrabun. Nah, inilah yang dikatakan terjadinya sifat daripada nafsiyah. Nah, jadi para hadirin dan jemaah sekalian, ini kita melihat nama Allah dari sisi ketuhanan. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari sisi keumatan? Awaludin marifatullah, dasar beragama mengenal Allah. Nah, kita lihat untuk mendapatkan kodrat manusia. Nah, mana marifatullah? Bagaimana cara mengenal Allahnya? Yaitu dengan alif pertama. Nah, ini sudah kita berpindah kepada makom pencarian umat. Alif pertama, marifatul izzatullah. Jadi orang ini kita wajib mengenal apa itu yang dikatakan zatnya Allah di diri kita. Mana zatnya Allah yang bermakom menjadi diri. Ada diri batin dan ada diri zahir. Bagaimana hubungan batin dengan zahir tadi diikat oleh zatnya Allah. Nah, ini yang pertama yang wajib dulu dikenal. Nah, yang kedua adalah lam. Lam ini dikatakan dengan sifat marifatul sifatullah. Nah, marifatul atau mengenal sifatnya Allah.
Mengenal sifat bukan mengenal tingkah laku, tapi mengenal di mana sifat-sifat Allah. Contohnya apa? Qadar, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, itu disebut dengan sifat. Jadi marifatul sifatullah, bersifatnya Allah pada diri kita. Allah lihat dengan basar, Allah dengar dengan samanya, Allah bercerita dengan kalamnya, Allah hidup dengan hayatnya, Allah berdiri dengan kodratnya, bicara dengan mutakalimunnya. Itu semua milik Allah. Kalau milik Allah itu namanya sifat, bukan milik kita. Jadi kalau kita bisa bergerak bercerita, itu sifatnya Allah. Jadi kalau kita serahkan sifat itu, berarti kita mewakili Allah dalam berbicara, berbuat, bergerak dan mendengar. Nah, ini dinamakan marifatul sifatullah. Nah, terus yang kedua adalah marifatul asma Allah, yang ketiga, tulam yang ketiga. Nah, marifatul asma Allah. Nah, marifatul asma Allah ini dikatakan dia Allah, itu adalah mengenal nama-nama yang ada di dalam nama Allah tadi. Nah, gitu ya.